Indonesia terdapat beragam agama, suku bangsa, dan adat istiadat. Beragam artinya banyak jenisnya atau bermacam-macam. Di Indonesia ada 1340 suku bangsa. Nah, di antaranya ada suku Dayak, Jawa, Papua, Melayu, Bali, Tionghoa, Minangkabau, Batak, Betawi, dan masih banyak lagi suku yang lainnya. Ada 6 agama yang diakui. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar 6 agama yang diakui. Yang pertama, ada agama Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan inilah yang membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Untuk menjaga agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman, bangsa Indonesia mempunyai semboyan persatuan. Nah, apa semboyan persatuan itu? Anak-anak bisa menebaknya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain Bhinneka Tunggal Ika, ada juga semboyan lain yang digunakan untuk menunjukkan persatuan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Perilaku hidup bersatu harus selalu kita lakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Contohnya, kalau di sekolah, ketika kerja bakti membersihkan kelas, semua siswa harus mau bekerja sama. Begitu juga dengan di rumah. Ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga harus mau bekerja sama. Di tempat bermain, ketika bermain atau berolahraga, kita tidak boleh hanya bermain dengan teman yang satu suku dengan kita saja. Selain itu, saat bermain juga kita harus bersikap sportif. Apa sih sikap sportif itu? Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain serta menaati peraturan dalam permainan. Nah, sikap persatuan membuat kita menjadi kuat dan hebat. Bagaimana bisa? Misalnya, ketika bermain bola, kita harus bersatu dan bekerja sama agar dapat menang. Kalau kamu bermain bola sendirian, tidak mau bekerja sama dengan teman, akan kesulitan. Apalagi anak-anak kalau bermain sendiri, ketika bermain bola harus melewati banyak lawan. Makanya harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Nah, berikut adalah beberapa contoh sikap yang harus kita lakukan agar terwujud persatuan. Yang pertama adalah sikap
toleransi, yaitu sikap saling menghargai atau menghormati perbedaan, baik itu perbedaan suku, perbedaan agama, bahkan perbedaan ciri fisik seperti warna kulit. Yang kedua, sikap tolong menolong. Kalau ada teman yang kesusahan, kita sebaiknya menolongnya. Yang selanjutnya, sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Pada contoh ini, Pare memakai gambar sekelompok semut sedang membawa kayu. Nah, untuk mencapai tujuan mereka rela berkorban supaya tujuannya tercapai. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, sikap saling bekerja sama atau bergotong royong. Pada contoh di atas, gambar yang Pare ambil adalah bergotong royong membangun rumah. Jadi, dengan bergotong royong atau bekerja sama, pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Beberapa contoh manfaat bekerja sama seperti yang tadi Pare sudah sampaikan. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Pekerjaan juga akan menjadi lebih cepat selesai. Dengan bekerja sama akan meningkatkan kerukunan, baik dengan teman ataupun dengan keluarga. Lalu apa akibat jika kita tidak bersatu dalam keberagaman? Di antaranya, pekerjaan akan terasa lebih berat. Pekerjaan akan selesai lebih lama. Menimbulkan perselisihan dengan teman. Terjadinya perpecahan sehingga hidup menjadi tidak rukun. Nah, misalkan kamu sedang berselisih dengan teman. Berselisih itu bertengkar, tidak sependapat. Karena berselisih, akhirnya terjadilah kelahi. Nah, itu menyebabkan terjadinya perpecahan. Kalau sudah berkelahi berarti hidup menjadi tidak rukun. Untuk menciptakan persatuan dalam keberagaman, kita semua harus saling menghargai dan menghormati segala perbedaan. Mulai dari perbedaan suku, agama, bahkan ciri fisik seperti warna kulit. Mari kita saling menghargai dan menghormati, karena kita adalah Indonesia. Oke, sekian video pembelajaran tentang persatuan. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Coba kita amati gambar Udin bermain. Udin bermain, melempar, dan menangkap bola. Pernahkah kalian bermain ini bersama teman-teman kalian? Kalau kalian pernah melakukan kegiatan ini,
pasti rasanya sangat menyenangkan. Kalian bisa mencoba untuk memukul bola yang dilempar oleh teman kalian. Kalian juga bisa belajar menangkap bola. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Nah, ini dia adik-adik. Ini ada permainan namanya permainan bola kasti. Kalian harus menyediakan alat yaitu pemukul dan bolanya. Petunjuk ketika kita bermain bola kasti. Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar tadi adik-adik. Setelah mahir atau setelah kalian bisa, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar.